Susah benar mendapatkan kemudahan usaha di tanah air, apalagi bisnis Anda mendistrupsi. Ciri mendistrupsi itu pasti melawan regulasi. Karena yang Anda disrupsi kan pasti model bisnisnya. Anda ubah supaya sesuai dengan kebutuhan pasar. Disrupsi pasti tidak ada sebelumnya. Sementara di Wakanda harus ada referensinya, harus ada modelnya yang sudah terbukti jalan. Kalau kayak begini cara berpikirnya, Google dulu nggak ada referensinya, Facebook juga nggak ada referensinya, WhatsApp juga nggak ada referensinya, Apple Pay nggak ada referensinya, PC komputer juga nggak ada referensinya, semua disruptor. Di Wakanda lain lagi, harus sama dengan yang ada pokoknya, tidak boleh beda atau bisnis model harus ikut gaya regulator dan pemahaman isi kepala pejabatnya. Di luar itu salah aja. Kita semua tahu bahwa pasar itu selalu bergeser. Maka model bisnis pasti oleh pengusaha ya digeser. Nggak boleh loh. Harus ikut peraturan yang ada sementara dunia sudah bergeser jauh. Disrupsi itu no rule. Yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Harga semakin murah, mutu semakin tinggi, pasar semakin kompetitif. Less for more. Model bisnisnya, harga murah, mutu tinggi, benefit sebesar-besarnya di tangan konsumen dan menguntungkan dari sisi pengusaha. Karena Bosman sangat ingin Indonesia berdaulat, maka bisnis harus mendistrupsi dunia. Ini yang jadi masalah selama ini, gak ngegas kenceng. Ya gara-gara pejabatnya banyak yang belum kelas dunia. Sobat pasti ingat video di tahun 2019 ketika baru pulang dari Tianjin, di mana sebuah perusahaan kimia terbesar di Tiongkok mengundang Bosman ke sana. Sekedar mengingatkan dalam cerita terdahulu yang mana keluarga Bosman yang Wong Deso ini punya lab kecil, juga punya sebuah perusahaan pemurnian logam di sebuah kota kecil di wilayah Jawa Timur. Kerennya kalau bahasa asing keluarga di kampung itu secara temurun kami adalah keluarga blacksmith kali ya, atau pandai besi istilah Indonesianya. Mbah-mbah dulu turun temurun memang pengrajin tosan aji atau pengrajin keris. Namun bukan keris sakti yang ada warangan dan sejenisnya, hanya keris biasa untuk pajangan atau dipakai di acara pernikahan. Juga sebagai pembuat pacul, pembuat parang dan sejenisnya. Pastinya derajatnya belum empu atau pakar wesi, belum, hanya tukang. Secara temurun, kami juga dari dulu dikenalkan dengan istilah sumuruping geni atau nyalain api. Karena mengerjakan hal-hal yang berbau meta, pasti memerlukan api yang panasnya tinggi. Bukan hanya mengenal api, ya mainan api ya dari kecil. Mulai dari yang ditiup, dipompa, menggunakan bahan arang, hingga saat ini menggunakan gas. Bahkan yang terbaru pakai flash atau kilatan api. Selain pandai besi, ada kebiasaan yang baru dibangun oleh kakak saya, yaitu memisahkan mineral-mineral diurai sampai yang terkecil, dipisahkan atau di-crack. Salah satu yang beliau crack adalah lithium, Li. Jumlahnya tidak besar, namun benda ini kami jual ke dua perusahaan di Eropa. Sudah lama kami lakukan, mungkin lebih dari 20 tahun, yang jumlahnya kecil juga. Entah bagaimana tahu-tahu benda ini ada di tangan perusahaan besar kimia di Tiongkok, TCC, Tianjin China Chemical. Mereka meminta kita menyuplai ke TCC, di mana kita pun bertanya untuk apa lithium itu. Dijawab untuk power bank rumah. Sahabat semua tahu pasti bahwa baterai pakai lithium. Baik baterai itu untuk mobil, laptop, HP, dan lain sebagainya. Berbahan nikel lithium kobalt atau lithium ferrofosfat. Ya pakai lithium intinya. Jadi posisi lithium itu sangat vital. Baterai sebagai unsur penyimpan energi ditambah teknologi fusi, maka energi yang dikemas di dalam bersama motor generator kecil, di mana hukum fisika mengatakan fungsi energi masuk pasti sama dengan energi yang disimpan, pasti sama dengan energi yang dikeluarkan. Yang mana hal ini kita ubah sedikit. Kita tingkatkan outputnya dengan teknik fusi. Energi yang masuk 10 bisa dinaikkan 100 kali lipat dan disimpan lebih lama. Untuk itu semua, salah satu mineral yang dibutuhkan adalah lithium. Nah, perusahaan milik BUMN Tiongkok, TCC, mendapatkan tugas dari negaranya untuk mencari pengganti energi listrik berbasis batu bara atau fossil oil itu untuk mereka membuat power bank khusus untuk rumah berbahan baterai. Mereka berencana membuat power bank untuk rumah yang hanya di-charge 2 jam namun bisa menghasilkan daya selama 24 jam menggunakan power bank. Jadi kalau biasanya bayar listrik mungkin sebulan 1 juta untuk daya listrik 3.300 watt di perumahan, sekarang jadi hanya pakai 20%-nya saja untuk mencharge dengan hasil sama 3.300 watt. Oke, jadi apa yang mau diinformasikan Bosman kali ini? Sebagai kesimpulan kunjungan ke Tianjin tersebut adalah pihak TCC meminta lithium kita dikirim juga untuk pabrik mereka di Tiongkok.
Namun kakak saya memutuskan, boleh dengan syarat pabrik power banknya berada di Indonesia, yang mana produksinya untuk tanah air Indonesia terlebih dahulu. Kira-kira mereka harus menyediakan sebanyak 10 juta unit untuk rumah di Indonesia terlebih dahulu, baru untuk Tiongkok. Hal ini ditolak dengan keras oleh mereka. Mereka harus membangun pabrik di Tiongkok dan itu kejar tayang. Produksinya untuk rumah di Tiongkok terlebih dahulu. Itu target mereka. TCC mengemban tugas berat. TCC mendapat tugas negara di mana kebutuhan energi nasional Tiongkok 50%-nya untuk kendaraan, sisanya untuk manufaktur dan energi perumahan. 85% bahan baku energi mereka impor. Agar mereka menjadi independen energi negara Tiongkok tersebut, agar tidak tergantung banyak dengan minyak bumi dari Timur Tengah dan batu bara dari Indonesia serta Australia, maka setidaknya perumahan di Tiongkok bisa menggunakan power bank ini. Dengan adanya power bank ini, bahkan kalau tidak menggunakan listrik berbasis minyak bumi, maka mereka menggunakan energi sinar surya atau solar. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Tiang listrik, kabel listrik, transmisi, gardu akan hilang dan akan menjadi perubahan di dunia energi listrik perumahan di Tiongkok secara drastis. Ini game changing skenarionya. Karena mereka memiliki teknologi fusi tersebut, mereka pede melanjutkan tanpa lithium kita. Namun mereka pasti punya sumber lithium yang lain. Namun sekali lagi, kita sebaliknya, kita punya mineral, namun belum ada teknologi fusi dan motor generator yang mumpuni, maka kita belum bisa mandiri energi. Ini yang buat kita tertantang dan kita akan buktikan. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini listrik PLN di Indonesia menggunakan batu bara yang terbanyak. Hampir 60% pembangkit listrik Indonesia adalah berbasis batu bara. Selain batu bara merusak lingkungan, maka batu bara dalam jangka panjang akan musnah juga. Selain lingkungan hidup menjadi tandus dan panas bumi meningkat terus, di mana batu bara dan fosil oil adalah perusak 50% yang menyebabkan bumi semakin panas saat ini. Hingga saat ini, dunia yang katanya mau menjadi hijau kembali dengan menggunakan energi terbarukan, melepas batu bara, ternyata semuanya omong kosong. Apalagi perang di Ukraina terjadi yang kemudian menyebabkan Eropa menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara gara-gara dibatasi sumber energi asal Rusia oleh Rusia ke Eropa. Semua ini makin membuat dunia runyam. Climate change tidak terelakkan yang membawa dunia semakin panas dan banyak bencana alam. Maka bisa dikatakan kalau teknologi ini kita miliki, yaitu power bank untuk rumah, apa yang terjadi di Indonesia? Akankah juga terjadi game changing? PLN bisa ruginya bertambah besar. Pastinya juga penyuplai batu bara yaitu para oligarki semuanya bisa bangkrut. Mungkinkah hal itu terjadi? Tidak mudah, Ferguson. Oligar pasti melawan. Belum pernah terjadi dalam pengalaman wong bodoh seperti Bosman ini yang dalam berusaha baru memulai bisnis selama 30 tahun di tanah air tercinta, namun mendapatkan kesulitan bergerak separah ini, dibatasi seperti dalam 8 tahun terakhir ini. Izin usahanya yang untuk model bisnis baru itu ajaib banget, susah. Kirain berbisnis akan menjadi sangat mudah dengan figur baru masuk menjabat. Semakin lincah, semakin kekinian, lebih melihat potensi rakyat yang dibawa ke kelas dunia. Setiap langkah terobosan akan didukung oleh regulator. Ternyata tidak sama sekali. Dukungan kemudahan berusaha belum terlihat. Tidak heran, dunia memberi level tingkat kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia adalah ranking 70 dunia. Rendah sekali, alias susah banget berbisnis dan menjalankan bisnis di Indonesia dibandingkan melakukan hal yang sama di Singapura yang ranking 2 di dunia dan ranking 1 di ASEAN. Bahkan Indonesia di ASEAN ya hanya ranking 6, jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Kita sampai pada nanya, ada apa sih kalian pejabat di atas sana? Pada ngapain aja? Susah benar mendapatkan kemudahan usaha di tanah air. Apalagi bisnis Anda mendistrupsi. Ciri mendistrupsi itu pasti melawan regulasi. Karena yang Anda disrupsi kan pasti model bisnisnya. Anda ubah supaya sesuai dengan kebutuhan pasar. Disrupsi pasti tidak ada sebelumnya. Sementara di Wakanda harus ada referensinya, harus ada modelnya yang sudah terbukti jalan. Kalau kayak begini cara berpikirnya, Google dulu nggak ada referensinya, Facebook juga nggak ada referensinya, WhatsApp juga nggak ada referensinya, Apple Pay nggak ada referensinya, PC komputer juga nggak ada referensinya, semua disruptor. Di Wakanda lain lagi, harus sama dengan yang ada pokoknya, tidak boleh beda atau bisnis model harus ikut gaya regulator dan pemahaman isi kepala pejabatnya. Di luar itu salah aja. Kita semua tahu bahwa pasar itu selalu bergeser. Maka model bisnis pasti oleh pengusaha
ya digeser. Nggak boleh loh. Harus ikut peraturan yang ada sementara dunia sudah bergeser jauh. Disrupsi itu no rule. Yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Harga semakin murah, mutu semakin tinggi, pasar semakin kompetitif, less for more model bisnisnya. Harga murah, mutu tinggi, benefit sebesar-besarnya di tangan konsumen dan menguntungkan dari sisi pengusaha. Karena Bosman sangat ingin Indonesia berdaulat, maka bisnis harus mendistrupsi dunia. Ini yang jadi masalah selama ini, gak ngegas kenceng. Ya gara-gara pejabatnya banyak yang belum kelas dunia. MMT dan Bosman mengambil aliran disruptor dalam bisnis. Jadi bisa dibayangkan beberapa persoalan ke depan apa yang akan terjadi. Misalnya salah satu bisnis Bosman yaitu power bank untuk rumah. Pasti juga akan jadi pembicaraan dan pasti akan mendapatkan hambatan dari regulator atau BUMN. Percaya, mau taruhan, power bank yang Bosman promosikan ini bukan power bank yang dipahami oleh regulator, juga oleh akademisi bahkan. Bukan seperti apa yang pendapat umum memahami apa itu arus listrik dan daya listrik seperti pemahaman umum. Baterai yang biasanya arusnya adalah volt, direct current atau DC. Power bank baterainya yang Bosman promosikan arusnya AC, alternatif current, bukan DC. Karena itu bisa nyalain listrik rumah, nyalain pabrik, nyalain sekolah, nyalain pesantren. Karena berarus alternatif current atau AC. Masuknya DC, keluarnya arusnya AC. Masuknya volt, keluarnya watt. Kok bisa? Ya itulah teknologi karya anak bangsa. Gak berkaca dari pelajaran kampus dari Harvard kayak dari Illinois kayak atau dari Wuhan, tapi dari kaki Gunung Lawu aja ilmunya cukup. Dari ilmunya Sunan Bonang juga lebih dari cukup untuk bisa mengubah dunia dengan baterai keluar daya listrik DC 5000 watt. Bingung pasti regulator. Ini independent power plant mini ada di setiap rumah. Bisa-bisa PLN gak kepake tiang listriknya, transmisinya, gardunya, bahkan power plantnya, PPA purchase power agreementnya yang agreementnya dengan para oligarki, PLN bisa nggak bisa bayar. Oligarki yang sudah ngasih duit banyak buat pemenangan jabatan pilkada dan pemilu ngamuk semua pasti. Power plant listrik batu baranya milik oligarki mati semua. Tambang batu baranya nggak ada yang beli. Listrik jadi gratis, nggak bayar bulanan, hanya bayar mesin talis atau alat tabung listrik power bank doang. Jadi power bank untuk rumah pasti disemprit lagi, pasti salah lagi. Dan pokoknya Bosman ini adalah pendosa. Bosman salah, pasti disalahkan dan disemprit lagi. Mau taruhan? Oke, tak taruhin jabatan 2024 ku dah.